mengapa engkau menyuruh saya sujud hormat kepada Adam? Bukankah saya lebih mulia daripada Adam? Karena pada waktu itu iblis merupakan pimpinan para malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang para sahabat semua di channel kami Tumbuhnya Ilmu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa dalam keadaan sehat dan tiada halangan satu apapun. Semoga kita semua masih dalam rahmat Allah dan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga nanti apa yang kita akan kaji selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat semua, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang sedikit macam-macam dosa. Jadi pada kitab ini diterangkan bahwasanya dosa itu ada yang berpotensi besar untuk dimaafkan oleh Allah, dan juga ada yang sangat sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti biasa, sebelum saya membacakan kitab ini adalah kitab Nasoihul Ibad. Sebelum saya membacakan kitab ini, bagi teman-teman yang belum subscribe di channel kami, mohon dukungannya untuk di-subscribe, karena subscribe itu gratis dan akan sangat membantu untuk perkembangan channel kami. Dan kami mohon doa pada teman-teman, semoga ke depan channel kami dapat berkembang dan ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dosa-dosa yang mungkin bisa diampuni oleh Allah dan dosa-dosa yang sulit untuk diampuni oleh Allah. Jadi di sini dikatakan, langsung saja sebelum saya membacakan secara bahasa Indonesia, saya akan membacakan secara bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu at-tasi'atu an Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu an wa huwa Syekhul Imam Malik. Kullu ma'siyatin nasyi'atin an syahwatin ay istiyaqin nafsi ila syai'i fa innahu yurja ghufranuha ayil maksiyati. Kullul maksiyati nasya'at an kibrin ay da'wal fadli fa innahu la yurja ghufranuha li'anna maksiyata iblis kana asluha ayil maksiyat minal kibri yaz'amu annahu khairun min sayyidina Adam wali anna zalata sayyidina Adam alaihi salam kana asluha minasyahwat bisabab istiyaqihi ila dzauqi samrati syajarati syahwat al-manhi anha. Jadi itulah sedikit bacaan yang ada pada kitab Nasoihul Ibad. Ini pelajaran yang nomor 9 kalau di kitab ini. Ini diriwayatkan dari Syekh Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Beliau adalah merupakan guru dari Imam Malik. Jadi Syekh Sufyan ats-Tsauri itu merupakan guru dari Imam Malik. Beliau berkata bahwasanya setiap maksiat itu melakukan dosa. Maksiat yang berasal dari syahwat, jadi syahwat, keinginan melakukan sesuatu, jadi itu lebih bisa untuk diharapkan ampunan dari Allah. Jadi maksiat, dosa yang dilakukan karena keinginan untuk melakukan sesuatu, nah itu bisa diharapkan maaf dari Allah. Tapi sebaliknya, ketika maksiat itu keluar dari kesombongan, angkuh, merasa diri itu lebih hebat dari yang lain, maka itu sulit untuk diampuni oleh Allah. Karena
maksiatnya iblis, dosa yang telah diperbuat oleh iblis itu asalnya adalah maksiat karena sombong, karena merasa angkuh. Karena iblis pada waktu Nabi Adam diciptakan, iblis itu disuruh oleh Allah untuk sujud hormat terhadap Nabi Adam. Tapi iblis menolaknya. Dia berkata begini, iblis, "Ya Rabbi, ya Allah, mengapa engkau menyuruh saya sujud hormat kepada Adam? Bukankah saya lebih mulia daripada Adam?" Karena pada waktu itu iblis merupakan pimpinan para malaikat. Jadi iblis itu orang hebat. Jadi iblis itu makhluk Allah yang hebat, pemimpin para malaikat pada waktu dahulu. Jadi ketika Allah menciptakan Nabi Adam, jadi iblis disuruh oleh Allah untuk sujud hormat kepada Nabi Adam. Karena iblis merasa angkuh, merasa sombong, merasa dia lebih hebat daripada Nabi Adam, dia menolak untuk memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Dia berbicara, "Saya itu diciptakan dari api. Api itu sifatnya ke atas. Sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Tanah kan di bawah. Makanya dia nggak mau hormat sama Nabi Adam. Karena dia merasa angkuh, merasa hebat, merasa lebih dari Nabi Adam." Nah itu karena dosa yang telah diperbuat oleh iblis, karena dia merasa sombong, merasa lebih utama, lebih hebat daripada Nabi Adam, karena itulah dosa kesombongannya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai yaumul qiyamah. Berbeda dengan Nabi Adam. Walaupun pada dahulu kala Nabi Adam itu berbuat dosa pada Allah, karena pada suatu cerita Nabi Adam itu berada di surga dengan ibu Hawa. Jadi ketika berada di surga itu dilarang oleh Allah untuk mendekati syajaratul khuldi. Tapi beliau karena syahwat, karena punya keinginan dan dicampur dengan godaan-godaan setan, maka beliau dan ibu Hawa itu mendekat dan memetik buah khuldi, yang pada akhirnya beliau itu diturunkan dari surga menuju bumi oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan dosanya. Tapi setelah itu Nabi Adam meminta ampun kepada Allah, dan karena dosanya itu tidak dari sombongan, tidak dari keangkuhan, karena dosanya karena dari syahwat, karena keinginan, itu lebih bisa untuk mudah diampuni oleh Allah dibandingkan dosa yang dari keangkuhan. Jadi maka dari itu merupakan sejarah yang harus kita ketahui bagi kita semua kaum muslimin. Marilah kita jangan merasa angkuh, jangan merasa hebat, jangan merasa lebih utama dari orang lain. Jadi sesama muslim kita harus saling menghormati dan menghargai teman kita sesama muslim. Jangan sampai kita merasa lebih hebat dari teman kita, karena bagaimanapun kita itu semua adalah makhluk Allah yang sangat lemah. Jadi ketika seorang mempunyai keunggulan, pasti dia juga punya kelemahan. Jadi kelemahan itu merupakan sesuatu yang dipunyai oleh makhluk Allah, karena nggak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dipaham ya teman-teman semua. Jadi dosa yang maksiat atau dosa yang lebih bisa diharapkan pengampunannya yaitu maksiat yang berasal dari syahwat, keinginan melakukan sesuatu. Tapi dosa yang dihasilkan dari kesombongan, angkuh, merasa hebat dari orang lain, tidak mau mengalah, nah itu merupakan dosa yang sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah teman-teman penjelasan dari kami. Mungkin apabila ada banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.